Cerita sejarah kota Surabaya kental dengan nilai kepahlawanan. Sejak awal berdirinya, kota ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan nilai-nilai heroisme. Heroisme masyarakat Surabaya paling tergambar dalam pertempuran 10 November 1945. Arek-arek Surabaya, sebutan untuk orang Surabaya, dengan berbekal bambu runcing berani melawan pasukan sekutu yang memiliki persenjataan canggih. Puluhan ribu warga gugur membela tanah air. Peristiwa heroik ini kemudian diabadikan sebagai peringatan Hari Pahlawan, sehingga membuat Surabaya dilabeli sebagai kota pahlawan. Ingin tahu seperti apa kisah heroik mereka? Simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan sejarah yang ada, awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam AFNE atau Light Force Netherlands East Indies. Kedatangan pasukan AFNE tersebut ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Aubergen Walter Solter Malabi, yang kemudian dikenal dengan nama AWS Malabi. Tujuan awal dari kedatangan sekutu tersebut adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata para tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban setelah Indonesia mengumandangkan kemerdekaan. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu dengan menyebar selebaran yang memiliki maksud agar masyarakat setempat menyerahkan senjata yang mereka miliki ke pihak mereka. Walaupun pada akhirnya para sekutu juga pada kenyataannya melakukan tindakan di luar tujuan awal mereka, di mana pasukan sekutu yang kebanyakan pasukan Inggris tersebut pergi menyerbu penjara di Surabaya dalam upaya membebaskan tawanan pasukan sekutu lain yang ditahan di Indonesia. Para pasukan sekutu juga berusaha untuk mengambil alih serta menduduki berbagai tempat vital yang ada di Surabaya. Gesekan di antara keduanya pun sering terjadi, yaitu pihak masyarakat Surabaya dan pasukan sekutu Inggris. Hal ini membuat salah satu jenderal mereka tewas dalam sebuah insiden pertempuran. Dalam pertempuran ini, AWS Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya, diduga akibat terkena lemparan granat saat melintas di gedung Internasio. Komandan Perang Inggris di Indonesia, Jenderal Philip Christison, menyebut tewasnya AWS Malabi sebagai satu pembunuhan yang kejam. Dia menyatakan akan menuntut balas terhadap rakyat Indonesia dan Surabaya pada khususnya. Pucuk pimpinan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI yang dipimpin oleh Sutomo atau biasa dipanggil Bung Tomo mengatakan rakyat Indonesia tidak takut dengan ancaman Christison yang akan menuntut balas. Dia juga melihat di balik pernyataan Christison yang ingin menurunkan kekuatan militernya secara penuh untuk menggempur rakyat Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan di dalamnya, terdapat suatu muslihat licik. Dalam hal ini, Bung Tomo teringat perang Jepang melawan Cina tahun 1931. Ketika itu, Jepang ingin menguasai Manchuria. Dalam pertempuran dengan rakyat Tiongkok itu, Ofisir Nippon Nakamura tewas. Karena tidak terima selanjutnya tewas, Jepang mengancam akan menuntut balas. Mula-mula, perasaan rakyat Jepang untuk menuntut balas yang dikobarkan. Lalu, dari berbagai penjuru, tentara Nippon menyerang dan mencaplok wilayah Manchuria. Satu serdadu Nippon tewas, seluruh wilayah Manchuria dikuasai. Kekhawatiran itu pun terbukti benar. Kepala Divisi Infanteri kelima Inggris, Major Eric Carden Robin Manserk, yang menggantikan Jenderal Malabi yang tewas pada tanggal 30 Oktober 1945, mengeluarkan sebuah ultimatum yang ditujukan kepada masyarakat Surabaya. Jika tidak menyerah, Manserk akan menggempur kota Surabaya melalui udara, laut, dan darat pada tanggal 10 November. Ultimatum itu diberikan selama 10 hari sejak tewasnya AWS Malabi. Ultimatum tersebut berisikan sebagai berikut. 1. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. 3. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka menyerah tanpa adanya syarat. Dalam selebaran yang disebar melalui udara, Komandan Angkatan Perang Inggris di Jawa Timur, Mayor Jenderal Manserk meminta seluruh pimpinan Indonesia, pemuda, polisi, dan kepala radio Surabaya menyerahkan diri ke Batavia Weg atau Jalan Batavia pada 9 November 1945. Penghinaan itu membuat dada para pejuang kemerdekaan terbakar. Dengan cepat, BPRI atau Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh Bung Tomo dan para pemuda Surabaya lainnya untuk merespon kehadiran orang-orang asing, BPRI melancarkan propaganda kepada rakyat Indonesia di Surabaya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan yang belum lama dicapai. Bung Tomo berorasi melalui siaran radio pemberontak miliknya untuk menghimpun dan membakar semangat juang rakyat. Melalui siaran ini, Bung Tomo mengajak seluruh pemuda Surabaya dimanapun berada untuk segera kembali ke Surabaya guna melawan tentara Inggris yang menyerang Indonesia setelah merdeka. Dengan begitu, masyarakat Surabaya bersatu melawan Belanda dan Inggris demi kemerdekaan Indonesia. Bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.
Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Mereka juga memberikan pelatihan kilat perang gerilya, terutama tentang tata cara penggunaan senjata hasil rampasan pasukan Nippon. Perlu diketahui, pada zaman itu banyak rakyat yang belum mengerti tata cara menggunakan senjata rampasan, hingga akhirnya tidak jarang senjata itu memakan tuannya sendiri dan otomatis merugikan perjuangan kemerdekaan. Setelah mendapatkan pelatihan yang cukup, secara bergantian mereka memberikan pengajaran kepada teman-temannya yang lain dan seterusnya. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan pasukan berani mati. Di antara kelompok perjuangan itu terdapat bukan hanya rakyat Surabaya, tetapi juga pejuang dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Bali, para kiai dan alim ulama dari berbagai pulau Jawa. Di sisi lain, di tengah situasi genting itu, selama 10 hari rakyat Surabaya dilanda ketegangan yang luar biasa. Berbagai cara diupayakan untuk melunakkan Inggris agar membatalkan serangan. Gubernur Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, meminta masyarakat Surabaya untuk sabar dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Tidak hanya itu, Gubernur Suryo juga meminta tolong Menteri Luar Negeri pertama RI Ahmad Subarjo ke Singapura. Tujuannya sama, yakni meluluhkan hati Inggris agar membatalkan rencana serangan ke Surabaya. Namun demikian, semua upaya Gubernur Suryo menemui jalan buntu. Inggris tetap dengan rencananya membombardir Surabaya. Bahkan, Bung Karno pada tanggal 9 November sudah enggan mengangkat telepon dari Gubernur Suryo. Jakarta menyerahkan keputusan yang diambil kepada pemerintah daerah dan rakyat. Akhirnya, Gubernur Suryo kembali berpidato dan meminta rakyat mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan. Hingga 10 November 1945 pagi, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu. Hingga akhirnya tersiar kabar sekitar pukul 09 waktu Indonesia bagian Barat lebih, seorang pemuda melaporkan terjadi penembakan oleh pasukan Inggris. Peristiwa yang ditunggu-tunggu pun tiba. Masing-masing pasukan pemuda dikerahkan ke pos pangkalan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Pertempuran hebat pun terjadi. Monjong senjata memuntahkan pelornya. Segenap rakyat berjuang bersama. Tidak ada perbedaan golongan, tingkatan, agama, dan paham. Ketika satu Indonesia terancam, satu bangsa Indonesia akan membelanya. Pertempuran tersebut dimulai dari 10 November 1945 dan berlangsung selama 3 minggu. Inggris yang pada awalnya memprediksi pertempuran akan berlangsung singkat, yakni kurang lebih 3 hari, tidak menyangka kalau perlawanan yang begitu hebat membuat mereka harus bersusah payah untuk menaklukkan Surabaya. Pasukan Indonesia hanya bisa diusir dari Surabaya setelah pengeboman artileri dan penembakan meriam dari kapal perang secara besar-besaran dalam 21 hari pertempuran yang sengit. Para pejuang bergerak mundur ke luar kota Surabaya, membangun basis perlawanan di Sidoarjo, Gresik, dan daerah-daerah sekitarnya. Tak ada angka pasti soal jumlah korban, diperkirakan 600 sampai 1000 lebih prajurit Inggris tewas dan hilang di Surabaya. Sementara dari pihak Indonesia, ada sekitar 16.000 sampai 20.000 rakyat dan pejuang yang gugur. Pertempuran Surabaya juga telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Setahun setelah peristiwa itu, yakni pada tanggal 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan diperingati hingga saat ini. Dan kota Surabaya dijuluki sebagai Kota Pahlawan.